Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Saat pagi hari datang lagi, mengucapkan hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah melalui Zoom Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan satu persatu, biarpun kami tidak beribadah di rumah-Mu Tuhan. Engkau berkati kami setiap ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Blue Points. Program loyalty dari. Kita akan naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita besar. Amin, saudara.
Amin, saudara. Tuhan Allah kita besar. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Acara selanjutnya persembahan akan kita transfer melalui rekening Ibu Gembala yang akan ditayangkan di Zoom ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Saya serahkan kepada Ibu Sonia. Haleluya. Bapa kami dalam sorga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa, buat kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami boleh melewati Tuhan malam hari dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima berkat damai sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi setiap hamba yang Tuhan siapkan pada pagi hari ini untuk melayani. Hamba yang siapkan Tuhan untuk melayani firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi boleh ada di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur boleh menjadi berkat, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi untuk bisa melayani. Kiranya itu semua adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, hari-hari terakhir ini tentu mengguncang dunia. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita hadapi. Bahkan tanpa kita sadari, sudah 5 minggu kita menjalankan ibadah secara online kembali, saudara. Pandemi virus COVID-19 ternyata belum juga berakhir dan masih berlangsung.
Kita tidak tahu sampai kapan virus ini terus berada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Sehingga kita perhatikan pandemi virus ini bukan satu penyakit yang hanya menakutkan dan mematikan saja, saudara. Tetapi karena pandemi ini kita melihat akan ada penyakit-penyakit baru yang akan menyerang kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita perhatikan, saudara, karena PPKM yang berjalan ini, bahkan virus yang sudah hampir 1,5 tahun bersama dengan kita, ada berapa banyak perusahaan, usaha-usaha yang harus tutup, gulung tikar. Bahkan karena virus ini, ada banyak keluarga-keluarga yang berduka. Baik itu orang tua, anak-anak. Sepertinya kondisi keadaan ini sesuatu yang dipaksakan terjadi dalam kehidupan mereka, saudara. Kesedihan menyerang kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. PHK banyak terjadi. Pemotongan pendapatan pun terjadi. Tetapi kita sebagai keluarga, orang-orang dewasa, orang-orang tua yang harus bekerja, yang sudah berkeluarga, kita melihat bahwa kebutuhan itu tidak pernah berhenti. Kita masih harus bayar uang untuk bayar listrik, air. Anak-anak kita meskipun sekolah dari rumah tetap mesti bayar SPP. Dan kebutuhan mereka, kebutuhan rumah tangga. Mungkin kita juga ada cicilan yang harus kita bereskan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan tak terduga lainnya yang saat itu harus kita mengocek keuangan kita untuk menyelesaikan segalanya, saudara. Dan akhirnya apa? Dengan keadaan ini, bukan hanya virus yang bagi pikiran kita menakutkan, saudara, tetapi timbul penyakit-penyakit lain. Dan tanpa terkecuali, penyakit depresi, stres, menakutkan, saudara, menyeramkan. Ada banyak cara manusia menyelesaikan penyakit ini, penyakit stres ini dengan berbagai cara, saudara. Bahkan tidak jarang di luar dari firman Tuhan. Mengakhiri hidup mereka tanpa sesuai rencana Tuhan. Kalau dulu sebelum pandemi ya saudara ya, kita masih bebas kemana aja, nggak perlu pakai masker. Ketika kehidupan kita ada masalah, ada problem di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam urusan anak, kita masih bisa ada kesempatan untuk meluangkan waktu kita berkumpul dengan teman-teman. Ketawa, gembira. Wah, rasanya lega ya saudara, meskipun mungkin kumpul-kumpul sama ibu-ibu 2 jam. Tapi rasanya, aduh, gembira gitu. Dan tidak jarang ketika ada masalah, sebagian orang menghabiskan waktu mereka dengan bekerja. Lebih baik gue kerja, mencari uang. Lupakan masalah yang ada. Atau juga pergi traveling. Cari ya, mau nginep di mana nih? Di puncak mana nih? Di luar negeri mana nih? Tinggal beli tiket berangkat, saudara. Menghilangkan kepenatan yang ada. Masalah yang ada. Tetapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Yang keluar rumah harus dengan perlengkapan khusus. Pakai masker 2. Tangan pegang semprotan. Apalagi saya harus bolak-balik naik lift. Semprot sana, semprot sini. Tidak nyaman, saudara.
Apakah kita masih bisa bersuka cita? Apakah kita masih bisa berceria, saudara, dengan keadaan ini? Tidak jarang kehidupan kita ketika kita terjepit dalam masalah, kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari orang lain. Yang kita anggap dia adalah orang yang cocok untuk kita sharing. Tetapi apa yang seringkali kita dapatkan, saudara? Ya puji Tuhan ketika kita mendapatkan orang yang tepat, mereka akan mendoakan kita, menguatkan kita, saudara. Tetapi ketika kita mendapatkan orang yang tidak tepat, saudara, kita akan mendengar kata-kata, ya kamu sabar. Berucap syukur saja. Ya gampang ya saudara ya. Ngucapin itu sepertinya gampang, mudah. Mengucap syukur. Bersabar. Ya mungkin uang kamu bisa 7 turunan. Tapi kalau saya, usaha saya harus ditutup mungkin selama PPKM ini. Proyek harus terhenti. Mau dapat pendapatan dari mana, saudara? Ketika proyek itu tidak ada. Mau cari di mana? Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini datang dalam kehidupan kita, saudara. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11, kita buka dalam Nehemia yang ke-8, ayat yang ke-11b, begini firman Tuhan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Kita diajar untuk bersukacita. Tema bulan ini datang kepada kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tidak mudah di tengah keadaan kita harus bersukacita. Tetapi ini menjadi firman Allah. Ini menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk bersukacita. Dalam segala keadaan, kita harus melawan keresahan hati kita, saudara. Dengan bersukacita. Bersukacita bukan hanya kita lakukan ketika aku diberkati Tuhan. Ketika keluargaku sehat. Ketika keadaan sesuai dengan harapan kita, saudara. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita untuk selalu bersukacita dalam setiap waktu. Firman Allah katakan, bersukacitalah karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita teringat saudara kisah Paulus dan Silas. Ketika mereka ditangkap, mereka dipenjara, kaki mereka dipasung. Sepertinya kesalahannya luar biasa sekali saudara sampai kaki dipasung. Sudah dipenjara, dipasung. Apakah Paulus dan Silas pada saat itu marah? Kecewa kepada Tuhan? Dia bersungut-sungut? Tuhan, aku pergi ke setiap daerah melayani pekerjaan Tuhan. Menceritakan kebesaran nama Tuhan. Tapi apa pembelaanmu Tuhan? Kami harus ditangkap dan dipenjara. Bahkan dipasung. Tidak saudara. Firman Allah mencatat. Paulus dan Silas. Dia menaikkan doa bagi nama Tuhan. Dia menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan di situ terjadi apa? Gempa yang sangat hebat. Mujizat Allah terjadi bagi Paulus dan Silas. Mereka ditolong oleh Tuhan. Jadi apa saudara? Jangan pernah kita meragukan kuasa doa dan puji-pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Karena besar kuasanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan akan kita dapatkan
ketika kita mau berdamai dengan Allah. Dan roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Bersukacita akan kita dapatkan kalau kita mau berdamai dengan Allah dan rohnya hidup dalam kehidupan kita, saudara. Dalam Nehemia tadi, saudara, di sana menceritakan bagaimana bangsa Israel menangis, bersedih, bersusah hati ketika mereka mendengarkan hukum Tuhan yang disampaikan bagi mereka. Mereka bersedih ketika firman Allah disampaikan oleh Nehemia pada saat itu, saudara. Mengapa mereka bersedih? Karena mereka menyadari betapa banyak dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Bangsa Israel begitu marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak menerima keadaan yang ada. Karena kehidupan mereka yang harus mencari Tuhan, ibadah mereka hanya seperti ritual biasa, saudara. Ya puji Tuhan, kita sebagai umat-umat GPDI Marturia, ketika kita menjalankan ibadah kita pada ibadah tengah minggu, ibadah hari minggu, bukan hanya suatu ritual biasa, saudara. Tetapi kerinduan kita, sukacita kita di dalam Tuhan, karena hidup kita mau diperdamaikan dan hidup di dalam roh Allah. Sehingga Nehemia katakan, jangan engkau bersusah hati lagi. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Berdamai dengan Allah. Biarkan rohnya tetap tinggal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang hidup tidak akan datang kepada kita dengan sia-sia, saudara. Tetapi firman Allah yang hidup akan terus berkarya bagi setiap orang yang mau percaya dan mau menerimanya dan mau melakukannya, sehingga Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita juga akan terus berkarya dalam setiap pribadi kita. Akan ada sukacita daripada Tuhan. Ketika kita hidup berdamai dengan Tuhan dan rohnya ada dalam kehidupan kita, saudara, saya mencatat ada 3 hal yang akan kita peroleh. Yang pertama yaitu kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup dengan Tuhan akan menghasilkan iman yang bertumbuh. Percaya dengan iman bahwa Yeremia 29 ayat 11 akan digenapi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan apa, saudara? Hari depan yang penuh dengan harapan. Hidup berdamai dengan Allah. Maka Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Di tengah keadaan situasi yang ada, mungkin keadaan kedukaan terjadi. Sepertinya tidak sesuai dengan harapan ya, saudara. Kenapa orang tua saya harus pergi? Kenapa anak saya harus pergi? Tetapi percayalah ketika kita hidup berdamai dengan Allah, ketika kita bersukacita dalam Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Penjagaan Tuhan luar biasa. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita percaya kepada siapa kita menaruh harapan itu, saudara. Perkatakan iman dalam kehidupan kita, maka itu akan digenapi. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan akan melepaskan belenggu pencobaan ini. Masalah ini, ketakutan ini. Aku percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku. Seringkali dalam ketakutan saya secara pribadi, saya hanya bisa bergumul dengan Tuhan. Hanya bisa percaya. Percaya lewat hati. Percaya lewat iman. Tuhan tidak akan membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Dengan kondisi seburuk apapun, Tuhan akan menggendong aku. Tuhan akan mengangkat aku. Perkatakan iman yang positif dalam kehidupan kita, saudara. Kita buka dalam Matius yang ke-9,
ayat yang ke-29, ini bercerita tentang 2 orang buta, saudara, yang Yesus temui tengah jalan. Yesus katakan, apakah kamu percaya aku bisa menyembuhkan kamu? Apa jawab mereka, saudara? Ya Tuhan, aku percaya. Maka ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Oleh sebab itu, mulai hari ini kita harus berkatakan iman mengenai kehidupan kita. Maka waktu yang Tuhan yang tepat akan terjadi dalam kehidupan kita. Tunggu saja. Mungkin menunggu itu melelahkan. Mungkin doa kita itu tidak bisa langsung didengar Tuhan. Seperti Mazmur Daud. Hatinya gundah gulana dengan keadaan yang ada. Orang mempertanyakan, hei, engkau masih bersetia kepada Tuhanmu? Di mana Allahmu ketika engkau dalam masalah? Tetapi Mazmur Daud selalu memuji Tuhan. Selalu percaya. Dia tetap meneteskan air mata di dalam doa dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar. Tuhan yang menjawab setiap keluhan hatinya. Tuhan yang kita sembah pada saat ini adalah Tuhan yang sama, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku akan tenang. Ketika hidup kita berdamai dengan Allah. Ketika roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan tenang dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mencatat, ketika kita hidup berdamai dengan Tuhan, hidup kita akan semakin mengucap syukur. Tanpa disadari, hidup dengan mengucap syukur akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Dan saya percaya di antara kita sudah belajar untuk hidup mengucap syukur. Dan kita sudah merasakan hasil dari ucapan syukur itu, saudara. Hidup mengucap syukur membuat kita semakin kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah keadaan ini. Mengucap syukur menjadi kunci utama kita untuk bisa bersukacita. Untuk kita bisa berserah kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah tidak asing lagi, saudara. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita hidup belajar mengucap syukur, maka Allah akan turut bekerja dalam segala perkara kita, saudara. Hidup dengan berdamai dengan Allah dalam segala situasi yang terberat sekalipun. Kita berani untuk mengatakan terima kasih Tuhan buat setiap keadaan ini. Ingat, dengan hidup mengucap syukur baru kita bisa dapat mengatakan terima kasih Tuhan buat setiap keadaan ini. Karena dengan proses yang aku lalui pada saat ini akan membuat aku semakin dekat kepada Tuhan. Semakin aku berserah kepada Tuhan. Dan aku percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yang ketiga, saudara, dengan hidup berdamai dengan Allah, kita akan memperoleh janji keselamatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Janji keselamatan tidak dapat kita peroleh dari dunia ini. Dunia memang menjanjikan hal-hal yang manis. Dan tidak jarang kita mendapatkan janji itu dari dunia ini, saudara. Tetapi janji dari dunia membawa kita ke dalam kebinasaan. Hanya sementara. Kesenangan sesaat. Kita pergi mencari me time-nya kita. Menyelesaikan masalah kita.
Ya, kita mendapatkan kegembiraan sesaat, saudara. Happy sesaat. Tetapi tidak mungkin masalah itu akan hilang dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, perkataan yang positif dalam kehidupan kita, maka roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita akan lebih besar dari segalanya. Yang akan bekerja, memulihkan setiap hati kita yang terluka. Janji dari Tuhan akan memberikan kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Kita buka dalam Zefanya. Zefanya yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan akan mengumpulkan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan. Keadaan situasi pada saat ini. Allah sedang menampi kita domba-dombanya. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan iman kita. Tetap hidup berdamai dengan Allah. Tetap mengundang hadirat Allah dalam kehidupan kita, saudara. Kita baca dalam ayat yang ke atasnya, ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai apa, saudara? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Dia adalah pahlawan bagi kita. Dia adalah pahlawan yang tahu kapan waktu yang tepat dia akan berperang bagi kita. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita bersabar menanti jawaban Tuhan? Maukah kita menunggu pahlawan kita bekerja bagi kita? Oleh sebab itu dalam setiap keadaan kita sekarang yang mengkhawatirkan dan menakutkan, saudara, kita mau tetap mencari Dia. Kita mau tetap menaikkan pujian, doa, penyembahan kita bagi Tuhan. Janji Tuhan bagi kita pasti digenapi, asalkan kita mau hidup berdamai dengan Tuhan. Dan membiarkan rohnya yang hidup tinggal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita mau tetap percaya. Hanya sukacita yang daripada Tuhan menjadi perlindungan kita. Sukacita yang tidak pernah kita dapatkan dari yang lain. Sukacita yang menyegarkan kehidupan kita. Membawa kita ke air yang tenang. Membawa kita ke rumput yang hijau. Membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Proses yang membuat kita semakin naik level. Iman kita semakin dewasa. Tidak mudah, tetapi kita mau menjadi pelaku firman. Kita mau bersama-sama bergandengan tangan. Bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Bersama-sama saling mencari kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bersama-sama berkumpul dalam setiap ibadah kita. Bukan sebagai ritual yang biasa. Tetapi di situ Allah bekerja dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat setiap anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Mari saudara, di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada pada saat ini, kita mau melepaskan segala belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau hidup berdamai dengan Allah. Kita mau membiarkan Roh-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Kita mau tetap percaya bahwa Dia adalah pahlawan yang setia. Dia ada di pihak kita. Dia ada siap membela kita. Ada waktu yang tepat bagi Tuhan, bagi kehidupan kita, saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Bapa kami dalam sorga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh dilawati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Di tengah-tengah tekanan yang ada, situasi yang ada Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang terpuruk di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau dibangkitkan. Roh kami boleh dikuatkan Tuhan di dalam Engkau. Dan kami mau hidup diperdamaikan oleh Engkau Bapa. Kami percaya bahwa hidup kami akan semakin dekat kepada Engkau. Bahwa kami akan selalu Tuhan tetap di dalam ucapan syukur kami Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa kami adalah orang yang siap untuk menerima setiap janji keselamatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan mereka, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, sakit penyakit Tuhan, Engkau melawati setiap mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan roh Allah yang tetap bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi umat-umat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dikuati melalui firman Tuhan yang sudah dilayani hamba-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Masih ada di dalam kami Bapa. Karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat hari ini Tuhan, kami sedang jemaat GPDI Marturia. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bersama-sama beribadah Tuhan, boleh menikmati kasih karunia-Mu yang besar bagi kami Bapa. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang hidup memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Mengajar kami senantiasa bersukacita dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau tertindas dengan keadaan sekarang ini Tuhan. Kami mau senantiasa bersukacita bersama Engkau. Sebab kami boleh melihat, kami boleh memandang Tuhan. Bagaimana kebaikan Engkau. Kami akan menerima segala berkat daripada Engkau yang luar biasa. Yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan. Ajar kami setia senantiasa menunggu dan menanti kehadiran-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, iman kami bertumbuh bersama Engkau. Kami akan melakukan semua kehendak-Mu. Bahkan kami tidak terjatuh dan kami tidak terpuruk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap kami berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia. Baik yang bersama-sama beribadah saat pagi hari ini. Bahkan mereka yang ada di dalam rumah yang tidak mengikuti bersama online ini Tuhan. Kami percaya berkat yang sama Tuhan akan memberkati mereka semua Tuhan.
seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap hamba berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan kota-kota yang kami tinggali Tuhan, kami percaya tangan kuasa-Mu yang ajaib bekerja dengan heran. Tuhan akan menghentikan virus-virus corona ini Bapa. Sehingga virus corona stop sampai di tempat ini tidak lagi menyebar Tuhan. Sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh terbebas daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biar terus Tuhan juga tolong Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan hikmat akal budi untuk mengurus Tuhan bangsa dan negara kami ini. Boleh mengikuti setiap protokol-protokol yang ada. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini kami sudah dibekali dengan puji-pujian, dengan firman-Mu. Saat ini kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari saudara, terimalah berkat dari arah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.